Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janapipa, NPM 192103055, kelas B, jurusan Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan program Toxic Parenting untuk menciptakan keluarga bahagia. Nah, untuk selanjutnya adalah video penyuluhan dari saya. Selamat menyaksikan. Siapa sih yang tidak ingin mempunyai orang tua yang selalu memberikan kebebasan, tidak melarang, serta selalu memfasilitasi kebutuhan? Namun untuk mempunyai orang tua seperti itu tidak mudah, yang selalu memberikan restu di setiap keputusan-keputusan anaknya. Satu hal yang tidak bisa kita pilih dalam hidup, takdir memilih orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja ini. Hari ini saya Putri Janapipa akan melakukan penyuluhan program Toxic Parenting untuk menciptakan keluarga bahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk masyarakat yang sudah hadir hari ini, yang sudah ikut berpartisipasi untuk penyuluhan hari ini. Rasanya senang sekali bisa memberikan materi untuk masyarakat di sini yang mungkin sedikit banyaknya belum tahu nih toxic parenting itu apa, lalu bagaimana ciri-ciri mengenal toxic parenting, lalu bagaimana pola asuh yang keliru, bagaimana pola asuh yang baik. Kita di sini sama-sama sharing, kita di sini sama-sama belajar. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah apa itu toxic parenting? Toxic parenting merupakan pola pengasuhan yang keliru dan tanpa sadar telah melukai psikologis anak. Pola pengasuhan tersebut kerap dilakukan oleh orang tua yang umumnya kasar, tidak dewasa, serta memiliki gangguan mental. Biasanya orang tua yang seperti ini juga mengalami toxic atau pola pengasuhan yang keliru dari orang tuanya dulu. Namun, toxic parenting dapat juga dilakukan oleh orang tua normal yang tanpa sadar menjadi racun bagi psikologis anak. Nah, jika dijelaskan lebih rinci bahwa toksik yaitu racun, sedangkan parenting itu sendiri jika di dalam bahasa Inggris berarti kata kerja, yaitu membina atau mengasuh. Jadi toxic parenting adalah bimbingan, asuhan, dan disiplin yang beracun. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri toxic parenting. Sebagian dari kita mungkin jika mendengar toxic parents itu terlintas mereka satu, selalu mengekang. Dua, secara verbal dan non-verbal menyakiti. Tiga, memberikan kebebasan tanpa ada target. Nah, yang pertama, selalu mengekang. Apa sih maksudnya selalu mengekang ini? Jadi anaknya itu tidak boleh memilih, tidak boleh berpendapat, tidak boleh melakukan apa yang mereka suka. Jadi anaknya itu harus selalu menuruti apa kata orang tua, harus selalu mengikuti aturan orang tua tanpa pengecualian, tanpa bertanya apakah anak suka, apakah anak itu baik-baik saja. Yang kedua, secara verbal dan non-verbal menyakiti. Jadi perbuatannya, perkataannya itu kasar gitu. Yang ketiga, memberikan kebebasan tanpa ada target. Jadi anaknya itu mau ngapain, mau bagaimana, mau seperti apa, di luar bagaimana, terserah tanpa memberikan target. Ini juga salah. Nah, untuk selanjutnya, kenapa orang tua bisa jadi toksik kepada anak? Yang pertama, dilukai oleh perilaku toksik orang tua mereka. Yang kedua, luka atau wound itu belum mereka obati. Jadi luka mereka sebagai anak di bawah hingga dewasa menjadi orang tua dengan wounded inner child di dalam dirinya. Selanjutnya ada 4 tipe pola asuh yang bisa kita pelajari, 3 diantaranya toxic parenting. Yang pertama ada demanding but not supportive. Ini adalah tipe otoriter. Ciri yang paling mudah dikenali dari pola asuh otoriter adalah diterapkannya aturan super ketat yang wajib diikuti oleh anak. Nah, selain itu, tipe pola asuh orang tua yang otoriter memiliki karakteristik. Yang pertama, menuntut anak untuk menuruti semua aturan tanpa kompromi. Yang kedua, tidak mempertimbangkan pendapat dan perasaan anak. Yang ketiga, memiliki ekspektasi tinggi terhadap anak. Contohnya seperti apa? Misalnya anaknya, "Ma, aku boleh ini," lalu mamanya jawab, "Enggak, pokoknya kamu harus nurut sama mama, titik." Seperti itu. Ada yang kedua yaitu undemanding but not supportive. Nah, ini bersifat permisif. Dalam tipe pola asuh orang tua yang bersifat permisif alias serba boleh, orang tua bersikap sangat santai, bebas, dan mencoba menjadi teman bagi anaknya. Nah, beberapa karakteristik umum dari pola asuh permisif. Yang pertama, hanya memiliki sedikit aturan yang juga dilaksanakan akan dengan sangat longgar. Yang kedua, tetap memenuhi segala kebutuhan anak dan menganggap anak lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Yang ketiga, jarang memberikan hukuman, lebih banyak menuruti kemauan anak ketimbang
diberikan panduan karena jarang sekali diberikan batasan dan petunjuk mengenai pilihan yang baik. Anak yang dibesarkan dalam pola asuh permisif cenderung lebih egois, impulsif, sulit diatur, dan kurang berempati. Contohnya seperti apa? Misalnya, Ma, aku boleh ini, boleh. Pak, aku boleh ini, boleh, tanpa adanya target. Lalu yang ketiga, demokratis. Nah, pola asuh demokratis atau authoritative parenting bisa dikatakan sebagai kombinasi yang cukup pas antara tipe pola asuh permisif dan otoriter. Nah, karakter dari tipe pola asuh orang tua ini, yang pertama, hubungan yang positif dan hangat antara orang tua dan anak. Dua, ada aturan tegas yang harus diikuti anak disertai penjelasan di balik aturan tersebut. Yang ketiga, orang tua bisa bersikap tegas dalam menerapkan aturan dan memberikan konsekuensi dan tetap mempertimbangkan perasaan dan pendapat anak. Lalu yang keempat, ada undemanding and not supportive. Nah, ini bersifat pengabaian atau acuh. Tidak sedikit juga orang tua yang abai dan acuh dengan kebutuhan bahkan keberadaan anak mereka. Ada juga karakteristik dari pola asuh pengabaian. Yang pertama, tidak memiliki aturan dan tidak ada hukuman. Yang kedua, anak diharapkan untuk belajar dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, jarang ada komunikasi antara orang tua dan anak. Pengabaian tidak selalu dilakukan dengan sengaja, tapi bisa juga karena orang tua memiliki gangguan secara kesehatan, fisik, atau mental, memiliki aktivitas yang sangat padat. Seperti apa contohnya? Misalnya, Ma, aku pengennya terserah lah, Pak, aku pengennya terserah. Jadi anaknya mesti apa? Terserah tanpa ada target seperti itu. Lalu sebaiknya seperti apa pola asuh orang tua? Orang tua harus punya target untuk anak dan mengarahkan. Pilihan untuk anak harus diberikan karena orang tua sudah pernah menjalani hidup ini. Tetapi mereka harus mensupport bukan hanya secara materi, namun juga secara non-materi. Non-materi ini seperti pujian, dukungan, atau sekedar anak-anak butuh untuk tempat bercerita. Aspirasi yang sifatnya non-materi bisa membuat anak merasa tumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Lalu bagaimana ciri mengenal toxic parenting? Yang pertama, orang tua tidak bisa memberikan kasih sayang dan perasaan aman pada anaknya. Jadi anak tidak ingin merasa dekat dengan orang tuanya. Dan ini berbahaya. Yang kedua, orang tua selalu mengkritisi tindakan dan pilihan anak yang selalu dianggap salah. Contohnya seperti, salah kamu nih, seharusnya kamu tuh begini, seharusnya kamu tuh begitu. Yang ketiga, orang tua melarang anak untuk mengekspresikan emosi negatif. Jadi anaknya itu tidak boleh merasa sedih, tidak boleh marah, pokoknya anaknya harus happy dan positif. Yang keempat, orang tua menganggap ucapan dan tindakannya harus diikuti, jadi satu arah tanpa pengecualian. Yang kelima, orang tua menganggap suatu kebahagiaan mereka kepada anak. Jadi contohnya, saya bahagia jika anak saya ranking 1, juara kelas, berhasil jadi PNS, naik jabatan. Jika tidak, mereka merasa tidak bahagia. Yang keenam, orang tua menjadikan anaknya aksesoris. Contohnya seperti orang tuanya bercerita kepada temannya, tahu nggak, anak saya juara kelas, dan ini too much, terlalu berlebihan. Yang ketujuh, orang tua suka membandingkan anaknya dengan anak orang lain atau temannya. Seperti, lihat tuh si A, lihat tuh si B juga bisa, kenapa kamu nggak bisa? Gitu. Lalu bagaimana seorang anak dealing dengan orang tua yang toksik atau parenting yang toksik? Yang pertama, toxic parenting tidak bisa dihindari karena bagaimanapun restu kita ada di tangan orang tua. Salah satu caranya bagaimana kalian bisa menerima dan menyadari bahwa orang tua telah memberikan pola asuh yang keliru. Kedua, maafkan kondisi toxic parenting ini, lalu tegas menentukan sikap dan batasi ruang gerak. Batasi ruang gerak di sini bukan berarti kalian jaga jarak, tetapi kalian bisa memilah kata-kata mana yang orang tua kalian sampaikan perlu kalian internalisasi menjadi sebuah label-label diri kalian dan mana yang tidak. Contohnya seperti orang tua kalian membandingkan kalian dengan anak temannya. Coba dengarkan. Lalu yang kedua, jika kalian bisa berkomunikasi secara asertif,
Ternyata ini juga dapat melatih kita untuk tidak melukai mereka, tetapi mereka harus tahu bahwa kita terluka. Dan bagaimana menyampaikan komunikasi yang positif tanpa melukai orang tua itu harus dilatih. Setelah materi yang saya sampaikan, di sini saya akan memberikan contoh tentang toxic parenting yang bisa kita lihat sama-sama. Ayo berangkat cepetan, mungkin telat loh sekolahnya. Lihat di jam berapa ini? Iya bunda, masih di sepatu. Ayo cepat dong Nam, ya ampun. Ayo. Ayo sayang, kita telat kan. Bunda, Ya, apa lagi? hari ini Sarah belajar apa? Sarah lupa. Hari ini kamu belajar bahasa Indonesia sama matematika. Kenapa? Bunda, Sarah tuh males belajar matematika. Loh, kenapa kamu kayak gitu? Belajar matematika tuh penting buat kamu, ngerti? Kamu tahu kan ya, teman sekelas kamu, dia jago loh matematikanya, dia semangat belajar matematikanya. Pokoknya, denger ibu, lihat ibu. Pokoknya kamu harus lebih giat belajar matematika biar lebih pintar daripada kami ya. Ngerti? Ngerti ibu bilang? Jawab. Oke, yuk telat. Nah, kali ini, pernah nggak anak mengeluh tentang belajar? Apakah Moms pernah mengalami hal seperti Bunda Lita? Membandingkan anak dengan anak yang lain, secara sadar atau tidak, itu baik dengan tujuan untuk membangkitkan semangat anak. Tapi tidak semua orang mau dibandingkan loh, Moms. Karena setiap anak memiliki prosesnya masing-masing. Apabila anak sering dibandingkan, maka anak akan mudah tidak percaya diri. Bagaimana cara anak mau belajar hal yang tidak dia sukai? Yuk kita cek cuplikan ini. Sayang, hati-hati, jalannya pelan-pelan. Nanti kamu jatuh. Bunda, hari ini belajar apa aja? Sarah lupa. Belajar matematika sama bahasa Indonesia. Bunda, Kenapa? Sarah tuh paling gak suka belajar matematika. Kenapa? Gini deh Sarah, kamu coba pahami lagi pelajaran matematikanya ya. Kalau kamu ngerti, kamu bakalan senang sama suka sama matematikanya. Oke? Semangat? Semangat. Oke, let's go. Video yang tadi saya tampilkan adalah penutup dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk masyarakat yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam penyuluhan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan mohon maaf bila mana ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan. Tetap jalani protokol kesehatan dan tetap stay safe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.